Subhanallah, ini sungguh luar biasa. Kita harus mengapresiasi Habib Agus Arsal Abu Bakar Al-Habsyi atau Habib Agus Al-Habsyi berani tes DNA. Inilah hasilnya. Cara sah Habib Agus Abu Bakar Arsal Al-Habsyi hari ini melakukan tes DNA. Apa hasilnya? Deg-degan saya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang kita ketahui kabar sebelumnya, yakni saudara kita Habib Agus Arsal Abu Bakar Al-Habsyi telah melakukan tes DNA secara sukarela. Habib Agus ini melakukan tes DNA bekerja sama dengan Pada Suka TV, dan kunjungan pihak Pada Suka TV sebelumnya telah dipublish di channel YouTube Pada Suka TV untuk mewawancarai Habib Agus Arsal Abu Bakar Al-Habsyi secara langsung guna mempertanyakan apakah benar beliau bersedia untuk tes DNA. Dan beliau mengkonfirmasi dan menegaskan sedia untuk tes DNA. Dan sepenuhnya dibiayai oleh Pada Suka TV. Dan apapun hasilnya beliau menerima. Dan hari ini hasil tes DNA Habib Agus Arsal Abu Bakar Al-Habsyi sudah keluar. Dan terkonfirmasi DNA-nya GM201. Berarti bisa dipastikan berdasarkan DNA asal-usulnya yang dikenal dengan istilah YDNA, Habib Agus Arsal Abu Bakar Al-Habsyi bukanlah zuriat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikarenakan keturunan Nabi, DNA asal-usulnya adalah J atau J1. Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Ismail alaihimussalam, hingga kemudian keturunan Banu Hashim, kemudian Banu Abdi Manaf, Banu Hashim, Banu Abdul Muthalib, sampai kepada dzurriyyat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. YDNA-nya atau DNA asal-usulnya harus J1. Mengapa ada istilah YDNA? Pakar DNA mengkonfirmasi YDNA itu adalah DNA dari jalur bapak. Jadi ini tidak akan meleset, ini ilmiah, dan ini tidak bisa direkayasa. Karena ini ilmiah, karena ini saintik, ini eksak. Yang mesti kita apresiasi adalah sikap Habib Agus Arsal Abu Bakar Al-Habsyi. Ini sikap yang gentleman, yang benar-benar mencerminkan umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam konteks ini, mengapa saya menggunakan panggilan Habib? Karena ini panggilan yang disukai. Jadi bukan Habib yang diidentifikasikan sebagai dzurriyyat Nabi, karena kita juga semua sudah sepakat dzurriyyat Nabi itu dipanggilnya Sayyid atau Syarif. Nah, cara beliau yang sangat gentle untuk berani tes DNA, dan apapun hasilnya beliau terima, ini harus kita apresiasi. Mengapa Habib Agus Arsal Abu Bakar Al-Habsyi mau tes DNA? Ini berangkat dari niat tulus beliau sebagai umat Nabi, ingin menjaga kemuliaan nasab suci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikarenakan siapapun orangnya tidak boleh ngaku-ngaku cucu Nabi ketika dia tidak bisa mengkonfirmasi bukti. Siapapun, termasuk saya, termasuk ente semua, termasuk kita semua, jangan berani-berani menasabkan dirinya sebagai bagian dari nasab suci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau tidak bisa menunjukkan bukti. Nah, menurut saya Habib Agus Al-Habsyi ini
betul-betul sebagai umat yang sangat cinta dengan nabinya. Beliau memberikan sumbangsih menurut kemampuan beliau. Siapapun tidak boleh ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Nah, ini sekaligus juga adalah upaya beliau agar tidak ada lagi orang yang mengeksploitasi nasab suci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atas nama kepentingan pribadi. Kita dipertontonkan di media sosial, jejak digitalnya begitu banyak sekali. Orang-orang yang mengatasnamakan cucu Nabi merasa bisa memberikan syafaat. Ini bukan milik orang biasa, bukan milik kita-kita. Syafaat ini adalah izin Allah, perkenan Allah untuk Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah Habibullah, beliaulah Habibana, yang punya hak yang diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat. Jadi tidak boleh lagi ada yang nunjuk dadanya, kami cucu Nabi, kami bisa memberi syafaat kepada ente. Kalau ente menyakiti kami, maka kami tidak akan pernah memberi syafaat kepada ente. Enggak ada lagi yang berkata begitu. Tidak ada juga yang berani berkata lagi, ngancam-ngancam umat Nabi untuk masuk neraka. Karena ente enggak cinta kami, maka ente akan kami masukkan ke dalam neraka. Mereka-mereka yang memaksa daripada imam besar, maka akan saya juga paksa mereka nanti di yaumil kiamah untuk masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Begitu penjelasan dari saya. Intinya untuk tanggapan pribadi saya, mereka-mereka yang memaksa daripada imam besar, maka akan saya juga paksa mereka nanti di yaumil kiamah untuk masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah mereka ini adalah panitia seleksi masuk surga, seakan-akan punya kewenangan untuk memasukkan orang ke dalam neraka. Ini kan merusak ajaran Islam. Sikap-sikap begini kan mendistorsi ajaran Islam, bahkan mendistorsi kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Habib Agus Al-Habsyi melihat begitu banyak orang yang kemudian telah memperalat ajaran ini mengatasnamakan cucu Nabi, maka dengan penuh kerelaan hati dan keikhlasan beliau sedia tes DNA. Bagi kita, beliau inilah umat Nabi yang sesungguhnya. Beliaulah yang akan mendapatkan kemuliaan. Karena saat beliau punya kesempatan untuk menjaga agama ini, ketika beliau diberikan kesempatan untuk menjaga kemuliaan nasab suci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu beliau lakukan. Hari ini kan kita lihat orang membangun arogansi mengatasnamakan cucu Nabi. Mereka membangun klaim bahwasanya mereka lebih istimewa dari umat muslim pada umumnya. Hari ini belum ada satupun Habib yang mengingkari. Semua Habib yang ada di Indonesia ini mengakui kalau derajat mereka lebih mulia daripada derajat bangsa Indonesia pada umumnya. Mereka merasa level mereka, kasta mereka, kalau mereka menyebutnya kafaah, mereka tidak sekufu dengan umumnya mayoritas kaum muslimin yang ada di Indonesia. Apalagi yang non-muslim bagi mereka. Mereka merasa diri mereka, klan mereka, keluarga mereka lebih mulia daripada umat pada umumnya. Ini fakta. Dan sayangnya, pemikiran seperti ini tidak ada satupun yang coba membantahnya. Coba kita lihat, pengakuan bahwasanya klan mereka, keluarga mereka, itu derajatnya lebih tinggi daripada umat Islam pada umumnya, tidak ada yang membantah. Coba kita ingin mendengarkan Rabitatul Alawiyah. Sediakan Rabitatul Alawiyah membantah ini. Dan sediakan mengatakan bahwasanya ya kita sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba Allah. Mereka selalu mengklaim mereka lah yang lebih mulia, derajat mereka lebih tinggi dari semua umat Islam yang ada, dan ini menjadi semacam arogansi. Dan hari ini Allah buktikan ternyata mereka-mereka yang membuat pengakuan tersebut memang bukan cucu Nabi. Nah, ini membuka mata kita semua dan kesadaran kita semua, terutama kepada segenap bangsa pribumi, rakyat Nusantara, umat Islam, para kiai, para ulama. Lihat, saudara kita, akhinal kiram, Habib Agus Al-Habsyi sudah sedia tes DNA. Dan hasilnya sudah ketahuan, yakni GM201. Beliau sudah berani tes DNA. Artinya, hari ini kita nggak boleh lagi menganggap Ba'alwi sebagai cucu Nabi. Nggak boleh. Masa kita hendak menentang ilmu Allah Subhanahu wa taala? Masa kita akan mendobrak ilmu pengetahuan? Enggak boleh.
Lantas apa yang mesti kita lakukan terhadap beliau-beliau ini? Ya mereka saudara kita. Ba'alwi pada umumnya, Arab pada umumnya, India, Pakistan, Cina, Indonesia, Eropa, ya saudara kita. Jadi tidak ada lagi yang merasa punya kasta level lebih tinggi daripada orang lain. Bisakah kita, para ulama, baik ulama di kalangan Ba'alwi juga kan banyak ulama. Jadi ulama-ulama di kalangan Ba'alwi, ulama-ulama di kalangan Jawa, ulama-ulama di kalangan masyarakat Sunda, ulama-ulama Banten, ulama-ulama Lampung, ulama-ulama Melayu, ulama-ulama Senusantara. Bisakah kita sadarkan umat, kita serukan kepada umat kita ini sama. Kita semua sebagai umat Nabi, wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian semua hamba-hamba Allah yang bersaudara. Jadi kita enak bergaulnya. Kita bergaul dengan teman-teman di Ba'alwi juga enak. Kita sama. Jangan bicara ukhuwah saat antum merasa kastanya lebih tinggi dari kami. Nggak bisa, bro. Bagaimana kita akan bicara ukhuwah kalau antum merasa kastanya lebih tinggi daripada kami? Nggak bisa begitu. Ini zaman sudah modern. Ini sudah abad ke-21. Kita harus menampilkan Islam yang mengajarkan egalitarianisme. Kita sama. Kan itulah yang diajarkan oleh kekasih kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah yang ditegaskan oleh Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Kemuliaan itu kan karena takwa. Yuk kita sosialisasikan ajaran yang sifatnya egalitarianisme. Jangan membudayakan feodalisme. Kemudian yang berikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la fadla li arabiyyin ala a'jamiyyin wala li ajamin ala arabiyyin. Tidak ada kelebihan orang Arab atas orang non-Arab. Tidak ada juga kelebihan orang non-Arab atas orang Arab. Wala li ahmaru ala aswada wala li aswada ala ahmaru illa bitaqwa. Tidak ada kelebihan orang berkulit merah atas orang yang berkulit hitam. Tidak ada juga sebaliknya kelebihan orang yang kulit hitam atas orang yang berkulit merah. Tidak ada kelebihan orang yang kulit putih terhadap yang kulitnya kuning. Tidak ada kelebihan juga orang yang kulitnya kuning terhadap orang yang kulit putih. Tidak ada keistimewaan orang kulit kuning atas orang yang kulitnya coklat. Begitupun sebaliknya, tidak ada kelebihan orang yang kulitnya coklat atas orang yang kulitnya kuning. Nabi mengajarkan kita nggak boleh rasisme dan kita nggak boleh feodalisme illa bitaqwa. Yang membedakan pada akhirnya hanya ketakwaan kepada Allah semata. Karena takwa itu gaib, hanya Allah yang Maha tahu. Ya berarti yang lebih istimewa di antara kita semua, yang paling tahu siapa yang lebih istimewa di antara kita semua hanya Allah Azza wa Jalla. Bukan diri kita. Dan tidak bisa diukur oleh orang lain. Nah kemudian ada teman-teman kiai bertanya, Ustadz, mau sampai mana ini? Ada muaranya tidak diskursus ini? Ya ada dong. Sampai pada kita sama sebagai sesama umat Nabi. Saya, Ba'alwi, dan siapapun itu, ya kita sama sebagai umat Nabi. Siapapun nggak boleh ngaku-ngaku cucu Nabi kecuali dia bisa mengkonfirmasikan buktinya. Kan enak, simple saja. Itu pun, kalaupun cucu Nabi yang asli pun, dia nggak boleh menggunakan kemuliaan dzurriyyat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai alat arogansi, nggak boleh. Justru jadi beban baginya. Yang namanya ahlul bait Nabi itu nggak boleh dakwir kepada umat, nerima zakat haram, nerima sedekah juga dilarang. Justru dia tidak akan pernah menyengsarakan umat ini. Dia tidak akan pernah membebani umat. Dan kalau mau tahu ahlul bait Nabi yang asli atau dzurriyyat Nabi yang asli, mereka itu gengsi minta kepada umat. Gengsi, malu. Mereka lebih baik kelaparan daripada minta kepada umat ini. Bukan justru sebaliknya, ada orang yang ngaku-ngaku cucu Nabi, lantas kemudian memperkaya diri dengan pengakuan tersebut. Muncul fenomena orang-orang yang ngaku-ngaku cucu Nabi malas kerja, malas usaha. Cukup kemudian mengaku cucu Nabi, kemudian umat datang memberikan uang. Jadi kan merusak syariat yang sedemikian rupa. Dan memang sih kalau cucu Nabi asli nggak mungkin begitu. Ya hari ini Allah buka semua, kalau yang begitu itu bukan cucu Nabi.
Karena yang namanya darah Nabi, darah daging Nabi, tidak mungkin kan kelakuannya jauh daripada akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya, ada yang bertanya juga, apa sih manfaatnya ngebahas nasab ini? Jangan tanya manfaatnya, karena ini bukan azas manfaat. Jangan bertanya apa untungnya, karena ini bukan dalam rangka mencari untung. Ini kita sebagai sesama umat Nabi, termasuk Habib Agus Al-Habsyi, saya, Kiai Imad, Kiai-Kiai Nusantara yang lainnya, ini dalam rangka ikhlas menjaga kemuliaan nasab suci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kami umat Nabi. Sebagai umat Nabi kami nggak rela kalau ada yang ngaku-ngaku cucu Nabi kami, tapi dia nggak bisa menunjukkan bukti. Hanya pengakuan saja. Kalau pengakuannya masih sembunyi-sembunyi antar orang ke orang, ya sudahlah, itu bukan hak kami. Ini masalahnya pengakuannya publik, di mana-mana orang tahu, dan menggunakan pengakuan itu untuk alat arogansi. Nggak boleh. Ini sebetulnya yang sana kami tentang. Jadi kalau mau tahu jawabannya, karena kami umat Nabi. Jadi jangan nuduh ini karena kebencian, bukan. Karena umat Nabi. Justru saya ingin bertanya kembali kepada orang-orang yang ngaku umat Nabi, tapi dia diberikan ilmu. Orang nyebutnya dia kiai, orang nyebutnya dia ustadz, orang nyebutnya dia ulama. Dia diberikan ilmu, tapi ada orang yang ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi, dia biarkan begitu saja. Khawatir saya kalau ini akan dimintai pertanggungjawaban. Oke, hari ini kita ada dua pendapat. Ada ulama yang secara vokal untuk menggugurkan fardu kifayah, membangun sebuah kajian untuk membuktikan ini cucu Nabi atau bukan. Dan kita harus apresiasi, karena beliau menggugurkan fardu kifayah ulama yang lain. Terus ada sebagian juga ulama yang bersikapnya silent, bersikapnya elegan, silent, bukan diam. Tapi kalau terlalu vokal nggak enak, karena banyak berteman juga sama habaib misalnya kan. Saya juga maklum sebetulnya. Kita juga maklum, bukannya nggak mau ikut berpartisipasi, karena banyak yang dijaga, banyak yang dicegah. Itu juga bagus, nggak jadi masalah. Hanya saja jangan saling melemahkan satu sama lainnya. Dan yakinlah kepada saudara-saudara kita, para ikhwan maupun akhwat di Bani Ba'alwi, kami bangsa Indonesia tidak akan memusuhi antum. Antum umat Nabi juga sama kita. Kita akan bekerja sama seperti yang semula. Ketika dari kalangan antum ada yang jadi kiai, ada yang jadi ustadz, kami perlakukan sebagai kiai, sebagai ustadz. Uang dulu juga walaupun habaib ya, walaupun ba'alwi, kalau jadi kiai kita panggilnya kiai kok. Kalau jadi ustadz ya kita panggilnya juga ustadz kan. Kita tetap takzim berguru. Karena mengapa? Ilmu itu netral. Tidak dipandang dari mana asal usulnya. Mau dia Bilal bin Rabah sekalipun, kalau ilmu yang datang itu sebuah kemuliaan. Jadi nggak perlu khawatir. Ini bukan untuk menciptakan musuh atau apa, tidak. Kita saudara, yakin percayalah. Kita semua bangsa Indonesia, dan Ba'alwi juga sudah menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Kita semua saudara. Kita adalah umat Nabi semua. Yuk kita bekerja sama untuk mendakwahkan, mensiarkan agama ini. Catatannya cuma satu. Siapapun tidak boleh ngaku-ngaku cucu Nabi kalau nggak bisa membuktikan. Dan alhamdulillahnya kita sangat terbantu oleh Habib Agus Arsal Abu Bakar Al-Habsyi yang sudah berani tes DNA dan sudah mengkonfirmasi DNA-nya G. Berarti etnis asalnya bukan keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam, bukan keturunan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua tercerdaskan, ambil hikmahnya, jangan dibuat ribut, jangan dibuat rusuh. Perbedaan pendapat itu sangat wajar sekali, tapi kita sepakat dalam satu hal, tidak boleh mengaku cucu Nabi kalau tidak bisa menunjukkan bukti. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta wali songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia.